Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk video kali ini ya, saya ingin sedikit menjelaskan ya terkait apa? Terkait dengan eh, pembelajaran kita ya. Jadi ya bahwasanya di semester ini ada mata kuliah yaitu teknik eh, analisis laboratorium ya, teknik dan analisis laboratorium. Nah, untuk bagian saya kebagian dua topik ya. Yang pertama, ya mungkin kita langsung aja lihat di slide berikutnya ya. Bentar. Nah, yang pertama adalah teknik PCR ya, dan yang kedua yang merupakan rangkaian dari teknik PCR itu adalah elektroforesis ya. Jadi di video ini saya jelaskan satu persatu ya. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan terkait dengan prinsip PCR ya, atau nama panjangnya adalah polymerase chain reaction ya. Ini terkait prinsip tekniknya bagaimana ya. Kemudian yang kedua, di video kedua akan saya jelaskan terkait prinsip dari elektroforesis ya, khususnya untuk DNA ya. Baik, jadi langsung saja di slide berikutnya. Ini saya akan jelaskan secara singkat saja ya. Kenapa? Karena saya masih ingat bahwa di perkuliahan biokimia dan biologi molekuler itu sudah diberikan sebenarnya ya. Materinya mungkin lebih detail ya, tapi yang ditekankan untuk mata kuliah kali ini ya sesuai dengan namanya yaitu teknik dan analisis laboratorium, maka yang ditekankan untuk perkuliahan berpraktikum kali ini adalah skill ya, seperti itu. Tapi ini saya tunjukkan atau saya review sebentar ya terkait sebenarnya bagaimana prinsip PCR itu. Agar apa? Agar sebelum kita praktek ya di lab itu ada sedikit gambaran ya. Kenapa? Karena makin detail atau makin dalam ilmu yang kita miliki, pasti ketika melakukan sesuatu dalam hal ini praktikum itu insya Allah akan makin memahami ya, seperti itu. Oke. Ya, baik. Kita coba mempelajari dulu apa itu prinsip dari PCR atau polymerase chain reaction. Kita lihat yang paling kiri atas dulu ya. Jadi eh, PCR dulu ya, kita membahas terkait teknik PCR. Jadi teknik PCR ini adalah teknik ya yang digunakan untuk memperbanyak ya, di bahasa Inggrisnya amplify ya, memperbanyak eh, DNA segmen ya, atau ada yang bilang DNA fragmen itu boleh juga ya, secara eksponensial. Nah, di sini ini sangat jelas ya, secara eksponensial. Kemudian untuk apa? Untuk mendapatkan berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar ya. Pilihan itu kalau bahasa Indonesianya miliar ya. Dari kopi eh, apa bermiliar kopi DNA ya, dari jumlah awal yang sangat kecil ya, seperti itu. Ya, maka dari itu ini saya highlight, saya beri tulisan tebal ya, apa-apa yang menjadi kata kunci ya. Sehingga di sini sangat jelas bahwa fungsinya adalah untuk memperbanyak DNA segmen ya, menjadi berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar gitu ya, dengan menggunakan mesin yang namanya mesin PCR ini ya. Jadi itu yang perlu dipahami terkait dengan teknik PCR. Oke, yang berikutnya ya. Komponen yang diperlukan. Nah, ini sepertinya kemarin juga sudah disampaikan di video biokimia ya. Jadi kalau ada yang penasaran terkait detailnya bagaimana, itu sudah saya jelaskan di video biokimia semester 2 kemarin ya. Silakan nanti dilihat kembali kalau memang ada yang lupa. Nah, kalau tadi kita bicara mesin ya, kita bicara teknik, kemudian ada mesinnya, ya mesinnya seperti ini ya, seperti di bawah ini, mesin PCR. Tapi kita harus paham juga komponen apa yang dipakai atau bahan dasar materi ya, yang digunakan untuk teknik PCR ini. Ya, maka di sini saya tunjukkan ya komponen yang harus ada ya, sebelum kita melakukan yang namanya teknik perbanyakan DNA. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama harus ada template.
Ya, template itu adalah DNA yang akan digunakan atau DNA yang akan diperbanyak. Tapi di sini kita paham ya, tergantung dengan teknik isolasinya. Karena yang kita biasa gunakan itu adalah contoh ya, contoh kita isolasi genom, ya berarti template-nya adalah genomic DNA. Ya. Tapi kalau kita isolasi mulai dari total RNA kemudian dibentuk atau dibuat sintesis cDNA, maka yang dijadikan template ya cDNA ya seperti itu. Nah, yang jelas template-nya DNA itu yang pertama dan yang kedua ada yang namanya primer. Nah, ini ya. Primer ini biasanya ya karena ini sangat basic maka saya jelaskan yang paling dasarnya. Primer itu biasanya terdiri dari eh, dua tipe lah. Nah, atau sepasang ya. Sepasang yaitu satu forward ya dan yang kedua reverse. Nah, sebenarnya primer ini juga DNA ya. Primer ini juga DNA yang panjangnya ya kisarannya 18 sampai 20 nukleotida. Yang itu memang disesuaikan dengan tujuan peneliti masing-masing ya. Ingin memperbanyak DNA apa? Ini ingin memperbanyak segmen atau fragmen yang mana? Nah, itu ditentukan oleh primer ya, atau primer ini ya. Nah, dengan adanya primer kita bisa memprediksi, kita bisa menentukan ya panjang dari suatu produk PCR seperti itu. Ya, kalau primer kita sudah diprediksi, oh ukurannya 1000, ya berarti kalau tidak sesuai ukuran berarti ada sesuatu yang salah di situ. Ya, karena tidak sesuai dengan target ukuran yang kita inginkan. Ya seperti itu. Makanya membuat suatu primer atau mendesain suatu primer itu memang membutuhkan skill tersendiri. Ya, yang dalam hal ini mungkin tidak diajarkan di sini ya, tapi yang diajarkan di sini hanya basic saja. Ya, bagaimana cara nanti mencampur seluruh komponen ini ya sebelum masuk di mesin PCR gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah nukleotida. Ya, nukleotida ini adalah bahan utama atau building block lah istilahnya ya. Building block itu kalau kita analogkan dengan suatu bangunan, maka ini yang berfungsi sebagai batu batanya ya. Ya, seperti itu. Nah, ini terdiri dari 4 nukleotida biasanya, karena kita paham yang namanya DNA kan memang terdiri dari 4 jenis nukleotida. Ada ATGC kan gitu ya. Ada ini timin, guanin, sama sitosin ya seperti itu. Ya. Jadi nukleotide atau DNTPase itu ya harus ada dalam larutan koktailnya ya nanti sebelum masuk di mesin PCR. Yang keempat, komponen yang wajib ada, ya, itu adalah DNA polimerase. Ya, kita paham kalau akhiran ase adalah enzim, ya. Nah, DNA polimerase ini sebenarnya banyak sekali jenisnya, banyak sekali mereknya, ya. Tapi yang paling sering kita dengar, paling sering kita gunakan mungkin ya, itu adalah Taq polimerase. Ya, ciri khas dari Taq polimerase atau DNA polimerase secara umum adalah dia tahan panas. Ya, dia tahan panas, diisolasi dari bakteri yang tahan panas, gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah enzim yang akan menyambungkan, akan mensintesis DNA baru sesuai dengan primer yang sudah didesain. Ya, seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir yang harus ada adalah buffer. Nah, ini yang kita harus pahami kenapa di setiap reaksi biokimia, di setiap pekerjaan enzimatis yang ada di lab, gitu ya, selalu ada yang namanya buffer ya. Kita harus paham ya, fungsi buffer itu adalah larutan penyangga yang di situ apa? Mempertahankan kondisi ya, agar reaksi yang terjadi atau reaksi yang ada itu sesuai dengan kondisi yang diinginkan ya seperti itu. Nah, kita ingat enzim itu membutuhkan buffer. Kenapa? Ya, di buffer inilah ada pengaturan terkait apa? Contoh yang paling gampang itu adalah apa? pH. Ya. Jadi enzim itu sangat sensitif terhadap pH, maka disinilah ya kita istilahnya membantu enzim DNA polimerase itu dengan cara ada buffer di sini. Ya, oke. Jadi itu komponen ya yang wajib ada ketika kita melakukan suatu PCR. Nah, setelah kita punya komponennya, ya, kemudian kita racik dalam suatu cup, ya, dimasukkan semuanya, primer masuk semua, semua template ada, primer ada, nukleotida ada, kemudian
DNA polimerase ada dan buffer ada, ya. Maka kita bisa memasukkan ke mesin PCR, ya. Ketika ada suatu dalam chip, kita masukkan ke mesin PCR, kemudian kita atur, ya. Kita atur agar mesin itu mengikuti kondisi yang kita inginkan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakteristik. Maksudnya karakteristik apa? Karakteristik primer, kemudian karakteristik segmen atau fragmen DNA yang akan kita perbanyak. Ya, seperti itu. Nah, di sini kondisi PCR ya, itu secara umum ya itu ada 5 step atau 5 tahapan, tapi yang sangat perlu diperhatikan itu adalah step 2, 3, dan 4. Nah, kenapa seperti itu? Karena step inilah yang akan ya diulang menjadi beberapa kali ya. Step denaturation sekali, mungkin ini sekitar 5 menit ya, kemudian denaturasi ya bisa 1 menit, annealing bisa 30 detik, extension ini menyesuaikan dengan ukuran, gitu ya. Ada yang 30 detik, ada yang 1 menit, makin panjang makin begitu banyak waktu ya seperti itu. Nah kemudian final extension. Nah keadaan ini saya tunjukkan di gambar, yaitu yang poin 2, 3, 4 ya. Jadi poin 2, 3, 4 ini bisa kita lihat di analog gambar ini ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ketika denaturasi, maka yang dibutuhkan apa? Suhu tinggi. Ya, suhu tinggi yang digunakan biasanya ya kisarannya 94 sampai 98. Kalau di lab ya, saya pribadi biasanya menggunakan 95 derajat. Itu sangat cukup untuk membuat denaturasi. Maksudnya denaturasi ini untuk membuat untaian double helix DNA ini bisa merenggang, ya. Bisa terpisah seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk di step berikutnya yang namanya annealing. Nah, annealing itu apa sih? Annealing itu adalah proses penempelan primer pada DNA template yang sudah terdenaturasi tadi, ya, seperti itu. Ya, maka dari itu annealing ini sangat menentukan. Artinya apa? Artinya dan suhu yang digunakan itu juga sangat menentukan. Makanya di sini ringnya cukup rentangnya cukup lebar ya mulai dari 50 sampai 65. Nah, untuk primer yang biasa digunakan di lab itu saya pribadi karena kita menggunakan primer yang sudah kita ketahui melting temperature-nya maka kita gunakan sekitar 53, 55 dan seterusnya. Jadi ini mengikuti karakter dari forward primer dan reverse primer. Ya. Nah, kemudian setelah nempel, maka yang bertindak selanjutnya adalah extension. Maksudnya yang bertindak adalah enzim polimerase dalam tahapan extension, gitu ya. Nah, tahapan extension ini itu menyesuaikan target target ukuran dari fragmen yang diperbanyak, ya, atau segmen yang diperbanyak itu berapa. Nah, pada umumnya kalau ukuran yang dimaksud itu 1 kilo base pair atau 1000 base pair itu membutuhkan waktu kisaran sekitar 1 menit, ya, seperti itu. Kalau kurang dari itu, misalnya ukurannya 500 base pair, maka cukup 30 detik, ya, dan seterusnya. Ya, itu. Nah, di sini step denaturation annealing extension itu bisa diulang 25 sampai 40 kali. Nah, ini tergantung dari tujuan ya, tergantung dari tujuan. Kalau kita hanya tujuannya untuk misalnya untuk barcoding atau untuk eh, genotyping PCR misalnya seperti itu, kita hanya butuh sekitar 30 sampai 35 siklus ya. Nah, itu sangat cukup ya. Setelah itu masuk di fase akhir yaitu final extension ya. Nah, ini rangkaian-rangkaian ya tahapan yang akan kita lalui akan dilalui ketika kita melakukan PCR ya seperti itu. Makanya di dalam mesin ya kita tidak bisa melihat apapun. Yang kita masukkan kan hanya larutan campuran dari komponen ini. Setelah itu kita tunggu ya. Setelah itu kita tunggu ya. Nah, kemudian dalam waktu beberapa jam itu sudah selesai, maka yang selanjutnya dilakukan apa? Mengecek apakah hasil amplifikasi melalui mesin PCR itu berhasil atau tidak. Ya, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara melakukan elektroforesis. Ya, makanya kenapa yang namanya teknik PCR itu memang satu paket sebenarnya dengan elektroforesis. Ya. Tapi perkembangan terbaru kalau real time PCR tidak perlu di elektroforesis. Ya, itu perkembangan terbaru ya, seperti itu. Jadi
Saya cukup menjelaskan yang basic saja dulu ya agar pemahamannya lebih mendalam ya seperti itu. Oke, kita berikan satu contoh. Kita berikan satu contoh bagaimana kalau PCR itu sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan, kemudian kita mencoba untuk melakukan yang namanya konfirmasi, yaitu melalui eh, gel agarose elektroforesis. Kita cek slide berikutnya. Nah ini, ya, oke. Tadi sudah saya sampaikan bahwa eh, yang terjadi di mesin PCR itu ini, yang bagian kanan atas ini ya. Dari satu untaian double helix itu bisa dibuat sampai puluhan ribu, sampai juta, sampai miliaran, ya seperti itu. Ya, sehingga di awal fase awal pertama dari satu menjadi dua, ya. Kemudian dari fase atau tahap dua, siklus kedua dari dua menjadi empat, dari empat menjadi banyak sekali ya, satu, dua, tiga, empat. Jadi ini bukan penambahan tapi pengalian ya seperti itu. Sehingga yang kita dapatkan di akhir 30 siklus ya sebanyak ini ya seperti itu. Jadi ini gambarannya seperti itu ya. Oke. Nah, ini saya kasih satu contoh ya yang ya pekerjaan kita yang sudah publish di jurnal Al-Kauniyah ya. Jadi ini kita coba untuk barcoding anggrek. Barcoding anggrek, kemudian primer yang digunakan atau sebelum masuk ke primer, anggrek yang digunakan adalah Bulbophyllum lobii ya. Ini gambarnya ya. Ini anggrek spesies atau anggrek alam ya, ya anggrek bukan anggrek hibrid maksud saya. Anggrek alam, ini kita ambil dari bumitir ya, kita dapatkan, kita koleksi, kita tumbuhkan di greenhouse ya. Nah, kemudian kita isolasi DNA-nya. Lah, kenapa perlu isolasi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu komponen PCR itu adalah template DNA ya seperti itu. Jadi kita isolasi DNA-nya dari daun, kemudian kita masukkan ya, koktailnya atau campuran-campuran komponen tadi, kemudian kita gunakan dua primer. Jadi primer Medkit dan primer ITS-2. Nah, ini contoh saja ya. Nah, kita sudah memahami kalau Medkit itu ukurannya sekitar 500 plus minus 500. Sedangkan untuk ITS-2 itu plus minus 600 ya seperti itu. Maka ketika kita melakukan yang namanya elektroforesis, maka kita bisa melihat ya kalau ukuran segmen atau fragmen yang dimaksud itu sesuai, maka bisa dipastikan ya band yang muncul dari reaksi PCR itu betul gitu ya, seperti itu. Maka dari itu kita bisa lihat di sini ya bahwa dengan menggunakan primer METG ukurannya ya kisarannya kan plus minus 500. Kemudian dengan menggunakan primer ITS-2 ukuran kemunculan bandnya sekitar plus minus 600-an atau 550 lah ya. Sehingga ini yang saya maksud tadi ya bahwa yang namanya PCR atau produk PCR itu bergantung sama desain primernya. Ya, desain primer ini nanti akan menentukan yang namanya apa? Annealing-nya ya seperti itu. Nah, itu mungkin contoh saja ya, contoh gambaran yang bisa kita berikan ya bahwa eh, karakter primer itu sangat menentukan keberhasilan dari PCR ya. Selain itu juga kondisi DNA atau kondisi DNA template makin murni ya, akan makin bagus. Murni itu maksudnya apa? Murni itu maksudnya adalah ketika kita isolasi genom DNA, maka yang ada ya sebagai template itu memang DNA ya, bukan RNA, bukan protein, bukan karbohidrat. Ya, jadi itu yang bisa disampaikan ya. Dan yang paling penting di sini apa? Ini ada kunci. Ada kunci yang bisa dipahami ketika kita melakukan PCR bahwa primer itu sangat spesifik. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Jadi kita bisa menggunakan primer yang itu memang sangat spesifik untuk ya memperbanyak atau mengamplifikasi suatu fragmen atau suatu segmen DNA dari suatu organisme. Yang dalam hal ini kita contohkan anggrek, Bulbophyllum lobi. Ya. Kemudian rapid. Nah, rapid ini maksudnya adalah dalam waktu kisaran 1 sampai 2 jam saja ya, itu sudah berapa puluhan juta ya DNA yang berhasil diamplifikasi atau diperbanyak melalui mesin PCR ya seperti itu. Dan yang ketiga adalah
sensitif. Sensitif ini maksudnya adalah DNA yang digunakan sebagai template itu tidak harus dalam hitungan mikrogram, ya. Tapi dalam hitungan nanogram saja sudah bisa diamplifikasi, ya, seperti itu. Dalam ukuran nanogram aja sudah bisa diamplifikasi. Makanya ketika DNA murni, ya, maksudnya tidak terkontaminasi dengan protein, dengan karbohidrat, dengan RNA, ya, atau dengan lemak, ya, maka insya Allah PCR akan berjalan dengan bagus, ya. Apalagi kalau ditambah lagi dengan primer yang sangat spesifik. Ini contoh yang bagus saya kira karena apa yang kita harapkan kan fan-nya muncul satu, kemudian tebal. Nah, seperti itu. Ya. Untuk konfirmasi selanjutnya setelah elektroforesis, maka ya kita bisa mengirim yang namanya proses sequencing. Ya, untuk konfirmasi bahwa ini benar-benar oke, ini benar-benar IPS. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video pertama. Ya, nanti akan saya apa namanya buatkan lagi video kedua untuk pembelajaran ya, untuk materinya. Ya. Nah, dan yang perlu diingat nanti ya ketika praktikum ya seluruh mahasiswa ya secara individu ya itu akan mencoba meracik ya. Jadi ini yang paling penting ini ya sebagai informasinya bahwa nanti para asisten akan menyediakan template DNA, primer, nukleotide ya, DNA polimerase dan buffer ya. Yang itu nanti akan dipraktekkan oleh seluruh mahasiswa secara individu. Nah, itu yang akan menjadi poin penilaian. Ya. Jadi agar paham ya karena apa? Karena ketika nanti harapannya ya kalau nanti walaupun istilahnya itu tidak tugas akhir di bidang biotek harapannya bisa ya misalnya tugas akhir di mikrobiologi contoh ya. Lah ternyata ingin melihat istilahnya itu konfirmasi secara molekuler ya sekuen yang ada di bakteri A. Nah, itu kan tetap harus melakukan yang namanya PCR, makanya digali di mata kuliah. Ya, jadi itu harapannya ya silahkan nanti akan ada juga video ya terkait dengan real bagaimana akan apa yang akan dikerjakan ya oleh semua mahasiswa ya. Nanti akan ada video tambahan ya terkait dengan prakteknya. Ya, ini kan masih teori saja ya, teori dan prinsip. Nanti nanti prakteknya akan ada video sendiri. Baik, mungkin itu saja ya. Untuk video nanti akan video kedua nanti akan saya buatkan secara terpisah. Oke.